Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahru Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan Pak Amir Masjid Al-Iman, para ustadz, para kiai, bapak, ibu, jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah, pagi ini kita dapat menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah hari ke-11 di bulan suci Ramadan. Semoga amaliyah kita, ibadah kita yang wajib, yang sunnah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, sanjung agungkan keharibaan baginda Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, adik kerabat, sahabat dan juga para pengikutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, syahrul Ramadan syahrul mubarak. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan barokah Allah. Sampai kata Nabi, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamanau an takuna kullu hasanah Ramadan. Jikalau saja umatku itu tahu tentang kemuliaan, keberkahan bulan suci Ramadan, latamanau antakuna kullu hasanah Ramadan, dia akan berharap, meminta, memohon, bahkan merengek-rengek, ngemis sama Allah. 1 tahun tuh minta dijadikan Ramadan semua. Kenapa? Kata Nabi, li'annal hasanata fihi mujtami'atun, karena sungguhnya di bulan Ramadan itu kebaikan dikumpulkan oleh Allah. Barokah, Pak. Kalau bapak-bapak JSS jalan sore-sore bulan Ramadan, kalau kata orang Sunda ngabuburit, itu dari ujung ke ujung orang buat takjilan atau jualan takjilan macam-macam itu. Wong Serang gulati jorong, tahu jorong Ibu ya? Di jorong. Apa di jorong? Jongkong jorong loh. Di bulan yang lain susah carinya. Bulan Ramadan, keluar jorong. Kolak biji salak itu Ibu. Tahu kolak biji salak? Kalau di bulan yang lain nyari kolak biji salak itu enggak tahu. Biji salaknya ada. Banyak. Tapi rasa hormati, di bulan Ramadan Allah karim, kolak biji salak empuk lagi Bu. Macam-macam. Ada serabi, ada, oh ya Allah, berkah bulan Ramadan. Itu namanya ada buahan khusus bulan Ramadan, timun suri namanya ya.
timun suri. Di bulan yang lain susah cari timun suri. Bulan Ramadan dari ujung ke ujung banyak orang jualan timun suri. Barokah. Itu di sisi makanan, takjilan. Di sisi ibadah kepada Allah, masjid-masjid apalagi di 10 hari pertama. Jangankan masjid yang kita segini, masjid Istiqlal besar, kalau Furqan itu penuh Bapak dan Saudara. Tapi di 10 hari pertama, nggak tahu kalau harus 10 hari kedua ini. Mulai kembali kepada asal. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya di masjid saya itu jamaah, saya lihat siapa ini. Nggak pernah nongol, 1 tahun nggak pernah nongol. Bulan Ramadan nongol. Alhamdulillah. Sama dengan timun suri itu betul. Nongol itu alhamdulillah. Nggak pernah ke masjid, nggak pernah. Alhamdulillah. Saya ini berkat Ramadan. Orang yang nggak biasa sedekah, ada kan tiap sore takjilan, rajin Pak. Padahal selama ini pelitin, jangan sama orang lain, sama istrinya aja pelit itu. Ini alhamdulillah bulan Ramadan terbuka untuk mau berbagi, bersedekah. Barokah Ramadan. Lihat acara-acara televisi, artis-artis biasanya vulgar, buka aurat, buka paha, buka dada. Bulan Ramadan tutup auratnya, subhanallah. Semuanya mendadak soleh-soleha. Mendadak alim. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keberkahan, kebaikan bulan Ramadan. Makanya kalau saja umatku tahu, enggak sebulan Ramadan tuh, tiap bulan. Jadi suasananya itu luar biasa. Masjid penuh, orang rajin baca Quran, orang rajin sedekah dan sebagainya. Subhanallah. Berharap 1 tahun tuh jadi Ramadan semua karena kebaikan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kepengin 1 tahun itu jadi Ramadan semua? Wa ta'ata maqbulatun, taat ibadah kepada Allah insyaallah diterima oleh Allah. Makanya kata Nabi, syahrul Ramadan syahrul ibadah. Bulan Ramadan itu bulannya ibadah. Kalau seseorang Pak di bulan Ramadan enggak tergerak hatinya beribadah kepada Allah, berpuasa Ramadan, menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga di siang hari, ibadah di malam harinya. Kalau di bulan Ramadan saja rame-rame untuk beribadah kepada Allah enggak mau, dapat dipastikan di bulan yang lain pun dia tidak akan bakal tergerak hatinya. Itu dapat dipastikan. Kalau di bulan Ramadan saja seseorang tidak mau ke masjid, apalagi kalau di luar Ramadan, itu Bapak saya hormati dapat dipastikan. Kalau di bulan Ramadan saja orang nggak tergerak hati untuk bersedekah, untuk Bapak saya hormati untuk membaca Al-Quran, di bulan yang lain berat Pak Bu untuk melakukan itu. Maka kata Nabi, syahrul Ramadan syahrul ibadah. Bulan Ramadan itu bulannya ibadah. Maka dimaksimalkan kita ibadah kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Salat 5 waktu tepat pada waktunya, awal waktu. Jangan kalau kata orang Sunda mah ulah engke-engke. Teh sholat, engke, teh sholat, engke, ulang engke. Takut khawatir, ya, lama-lama jadi bangke. Ini sholat taraweh, Pak. Sholat taraweh 20 di sini. Ya. 20 rakaat. Sholat taraweh itu penyempurna daripada ibadah Ramadan kita. Dan sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Ibu-ibu kepengen sholat tarawih di bulan Maulid, nggak ada tuh Bu. Maka maksimalkan sholat tarawih. Disandingkan oleh Rasulullah SAW antara sholat tarawih dengan Ramadan.
Nabi mengatakan syahrul Ramadan syahrun kataballahu lakum siyamah wa sanantu lakum qiyamah. Bulan Ramadan adalah bulan diwajibkan kepada kita semua untuk berpuasa. Wa sanantu lakum qiyamah, dan disunahkan untuk beribadah di malam harinya. Lalu Nabi mengatakan man somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubika yaumin waladatu ummuh. Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu tarawih ibadah di malam harinya, apa kata Nabi? Kharaja min dzunubika yaumin waladatu ummuh. Allah dikeluarkan oleh Allah dosa dan kesalahannya bagaikan bayi yang barusan lahir dari ibunya. Enggak nyisa, Pak. Kalau kita pikir 11 bulan berlalu, dari detik ke menit, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan hampir 1 tahun, 11 bulan. Kalau kita hitung-hitung, banyak berhias amal salah daripada amal soleh, Pak. Banyak maksiat daripada taat kita kepada Allah. Memintum bagi kita semua jumpa dengan Ramadan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Sehingga kita dengan berlumuran dosa selama 11 bulan itu jumpa dengan Ramadan, kesempatan untuk bertobat kepada Allah, untuk memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika kita meninggal dunia, ada berasa hormati. Seorang itu berat membawa 5. Yang pertama membawa dosa. Jangankan dosa besar, dosa kecil kita berat. Punya kesalahan. Jangankan kesalahan kepada yang maha kuasa, kepada Allah SWT. Kesalahan kepada tetangga, kesalahan kepada saudara, kesalahan ke makhluk, Pak. Kita punya salah. Mau jumpa dengan orang tersebut, malu, Pak. Kecuali kalau orang nggak punya malu. Punya salah kepada seseorang, kita mau jumpa itu. Mau ketemu dengan orang tersebut, malu. Apalagi punya salah kepada Allah. Berat dan malu betul. Itu membawa dosa, jangan dosa besar, dosa kecil pun juga berat. Ketika kita menghadap Allah, membawa dosa dan kesalahan. Maka diberikan oleh Allah kesempatan di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan kata Nabi, syahrul taubat, syahrul istighfar. Bulan Ramadan dan bulannya bertobat, bulan memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Maka ada doa yang disunahkan, diperintahkan oleh Rasulullah ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doa apa yang harus saya perbanyak di bulan suci Ramadan?" Apa kata Nabi? Bacalah Aisyah, Allahumma inni ka'afun karim tuhibbul afwa fu'anni. Ibu hafal ibu? Bu, itu yang dikasih oleh Nabi kepada Siti Aisyah. Kalau itu untuk perempuan dong Pak Ustadz. Ya sama untuk kita semua. Allahumma inni ka'afun karim tuhibbul afwa fu'anni, untuk sendiri. Kalau imam berdoa baca doa untuk semuanya. Allahumma inna ka'afun karim tuhibbul afwa fu'anna. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya itu doa mohon ampunan kepada Allah. Minta ampunan kepada Allah. Di bulan suci Ramadan. Terus yang ketiga. Kenapa bulan Ramadan itu atau umat Nabi Muhammad SAW berharap 1 tahun itu jadi Ramadan? Wa dzunuba maghfuratun, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa diampuni oleh Allah. Dulu taruhlah preman, enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, yang enggak pernah ngaji, enggak pernah berbuat baik. Kelakuannya berbuat onar, berbuat maksiat, durhaka kepada Allah. Lalu kemudian tibalah bulan Ramadan. Dia berpikir
Ya Allah, hidup ini mau apa? Kok kayak gini terus? Orang berlomba-lomba ke masjid, berlomba-lomba beribadah, berlomba-lomba baca Quran. Kok saya kayak begini terus? Berpikir untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendatangi ustadz, mendatangi kiai, lalu kemudian bapak dan saudara kata kiai diarahkan gini. Ya, penampilan harus diperbaikin. Kamu rajin ke masjid, banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Alhamdulillah 1 bulan tuh full. Puasanya nggak tinggal, taraweh nggak tinggal, i'tikaf di masjid, baca Quran dan sebagainya. Perbanyak ibadah kepada Allah, beristighfar, minta ampun kepada Allah, menyesali perbuatan dosa yang dilakukan selama ini. Lalu kemudian bapak dan saudara, habis lebaran kata Allah dan wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitabam muajjal. Tidak ada satupun yang bernapas meninggal dunia kecuali Allah tetapkan waktu dan saatnya. Dilalahnya pada saya hormati, si preman itu habis Ramadan, lebaran 2 hari, meninggal dunia. Meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kemudian habis disolatkan, ya, dikebumikan. Lalu kemudian ulama kiai yang membimbingnya itu, yang mengarahkannya itu, malamnya bermimpi didatangin oleh si preman itu. Si anak itu. Si orang itu. Kenapa udah selalu didatangi? Dia sedang dalam keadaan luar biasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam barzahnya itu seperti tempat yang indah. Raudhatun min riyadil taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kiai itu, ulama itu bertanya, "Loh, kamu hebat betul kamu ini. Di tempat yang mulia ini. Apa amalan kamu bisa seperti ini?" Kata si orang tersebut, berkat bimbingan mama kiai, berkat bimbingan pak kiai, saya di bulan Ramadan bertobat, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Selama ini saya menyadari betapa banyak noda dosa menghiasi hidupku. Aku beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku meninggal dunia setelah Ramadan, dan saya mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan tempat yang mulia seperti ini. Berkat Ramadan, bertobat di bulan Ramadan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzunuba maghfuratun, dosa diampunin oleh Allah bagi orang-orang yang mau bertaubat, minta ampun kepada Allah. Maka ada seorang sahabat datang menghadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini manusia durjana. Noda dosaku begitu banyak wahai Rasulullah. Setinggi gunung, sedalam lautan. Semua tanah atau bumi ini tertulis dosa-dosaku ini, saking banyaknya." Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kamu mau apa?" "Saya ingin bertaubat wahai Rasulullah. Saya ingin minta ampun kepada Allah. Dosa yang segini banyaknya wahai Rasulullah. Apakah Allah mengampuni dosaku?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wahai sahabat, lau alimtumul khotoyaya." Seandainya engkau tahu tentang banyaknya dosamu, kesalahanmu, setinggi gunung, sedalam lautan. Tsumma nadimtum, kemudian kamu menyesal. Tsumma tubu ilallah, lalu kemudian kamu bertobat, minta ampun kepada Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La taballahu alaikum, pasti dipastikan, alatnya telah taukid. La taballahu alaikum, pasti Allah akan mengampuni dosamu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Makanya wa dzunuba maghfuratun. Bulan Ramadan itu ya dosa diampunin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Yang keempat, kata Nabi, kenapa umatku akan berharap meminta 1 tahun itu jadi Ramadan semua? Wal jannata mustaqatul lahum.
Surga merindukan, menantikan kehadiran orang-orang yang beribadah dengan istiqomah di bulan suci Ramadan. Itu keberkahan kemuliaan bulan Ramadan. Bahkan dalam satu hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar." Surga merindukan 4 golongan manusia. Namanya rindu itu ingin segera bertemu. Rindu, menanti, menunggu. Siang terbayangkan, malam terimpikan. Rindu. Surga itu menanti-nanti, menunggu-nunggu kehadiran 4 golongan ini. Siapa 4 golongan yang dirindukan oleh surga? Kata Rasulullah SAW, yang pertama, taliyil Quran. Orang yang gemar baca Al-Quran di bulan Ramadan. Itu termasuk golongan orang-orang yang dirindukan surga. Yang gemar baca Al-Quran di bulan Ramadan. Maka syukur alhamdulillah Bapak Ibu di bulan Ramadan bertadarus, bisa tamat Al-Quran, ya. Minimal 1 kali. Ustaz kalau nggak bisa 10 kali boleh nggak? Ya boleh, lebih baik. Salah satu kemuliaan bulan suci Ramadan itu Bapak dan Saudara, pertama kali Allah Subhanahu wa taala diturunkannya Al-Quran. 5 ayat surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, 'allamahu bil 'allamu ma lam ya'lam. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Qur'an. Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penegas penjelas seluruh petunjuk-petunjuk Allah dari mulai suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran suhuf Ibrahim, kemudian kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Zabur, Taurat, Injil, dijelaskan, dirangkum oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kitab-kitab samawi itu di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Jadi Quran juga sebagai furqan. Furqan itu apa Ustadz? Pembatas, pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Itu Al-Quran. Maka supaya Al-Quran itu jadi petunjuk, jadi imam dalam kehidupan kita, Allah turunkan pertama kali ayat Al-Quran itu bunyinya Iqra, baca, salah. Dibaca itu Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini. Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang gemar membacanya. Ada berhormati acara televisi itu kan, Gema Al-Quran itu. Anak 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun udah sampai 10 juz, ya kan, hafal Quran. 20 juz, ada yang 30 juz, subhanallah. Anak-anak usia 6 tahun hafal Quran. Iya. Tapi banyak di tempat saya itu anak-anak usia 60 tahun belum bisa baca. Anak-anak 60 tahun belum bisa baca Al-Quran. Iya, banyak. Pak Ustadz, kalau saya nggak bisa baca Al-Quran,
tamat itu, apalagi ngapal, baca aja. Apa sih solusinya? Gimana sih yang terbaik kalau mau belajar udah susah, betul. Dijawab oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Muzammil, kata Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Quran yang mudah kamu baca. Kalau kita enggak bisa satu juz, satu surat, enggak bisa satu surat, satu ayat, enggak bisa satu ayat, satu huruf. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif lam mim itu 3 huruf. Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Barang siapa membaca Al-Quran di bulan Ramadan satu huruf, maka Allah berikan pahala 70 kebaikan. Kalau ibu bapak baca alif lam mim 3 huruf, 3 kali 70, 210 kebaikan. Bagaimana kalau ibu-ibu bapak-bapak baca surat Al-Ikhlas 3 kali, sama dengan khatam Quran. Sebab kata Nabi, 1 Al-Ikhlas itu sama dengan sulusul Quran, sepertiganya Al-Quran, 10 juz. Yang mungkin yang nggak mahir baca Quran, itu solusinya. Baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Sama pahalanya dengan menghatamkan Quran. Luar biasa. Allah Maha Rahman Rahim. Terus Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taliyil Quran, orang yang gemar baca Al-Quran dinantikan, dirindukan oleh surga. Yang kedua, 4 golongan itu wahafizil lisan, yang mampu menjaga lisannya. Lisan itu kita jaga dalam arti kata tidak berkata yang sia-sia, fitnah, ghibah, rumpai-rumpi, itu jangan. Sebab Nabi mengatakan kam min shaimin laisa lahu jaza ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang berpuasa enggak dapat pahala apa-apa. Pahalanya ya hilang. Pahalanya lebur. Pahalanya hancur. Kenapa? Dia berpuasa, perutnya enggak makan, enggak minum, tapi lidahnya, lisannya, mulutnya berkata yang sia-sia, yang tidak ada guna. Ghibah, fitnah, dusta selalu menghiasi lisannya. Maka kata Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat pahala apa-apa kecuali lapar dan dahaga, haus tok. Yang dirindukan oleh surga siapa? Kata Nabi, wa mut'imil ji'an, orang yang mau berbagi dengan orang yang berpuasa. Berbagi, orang yang lapar, ji'an. Kalau kita di bulan Ramadan ini, Bu, ingin banyak pahala, berinvestasi dengan orang-orang yang berpuasa. Memberikan apa? Iftar, memberikan bukaan. Makanya ibu-ibu banyaklah buat takjilan, buat kolak sekian, buat ini sekian. Tapi bukan untuk sendiri, bukan untuk hanya keluarga. Bawa ke masjid. Kirim, saya hormati Ustadz, kirim Bapak dan Saudara. Ini Alhamdulillah. Pak Ketua, saya ngasih tausiah, ngasih kajian subuh ini udah berapa tahun ya lamanya ya? Tapi Alhamdulillah. Setiap Ramadan nggak ada yang nganterin kolak. Ibu-ibu. Nggak ada yang nganterin kolak gitu. Jauh. Waduh, kan udah dikasih mentahnya Pak Ustadz katanya. Nggak apa-apa.
Kalau ke rumah saya jauh, saya wakilin kepada Pak Ustadz Maswi. Tuh Ustadz Maswi, kirim ya. Kalau habis mepes ikan baung, kemudian ikan baung ya, kamu buat ini takjilan, ya kirim Pak Ustadz Maswi. Apa yang dilakukan, apa yang diamalkan oleh Pak Ustadz? Baca Qur'annya sekian juz sehari, tahajudnya sekian, doanya sekian. Masya Allah Bapak dan Saudara, ibu bapak mendapatkan pahala sama yang dilakukan dengan Ustadz, dengan tidak mengurangi sedikit pun. Maka perbanyak. Kalau Bapak dan Saudara pernah umroh di bulan suci Ramadan, itu orang ngajak iftar, ngajak berbuka, itu Bapak dan Saudara butan Pak. Itu buat setan-setan tuh. Jadi masyarakat tuh barisan ini punya siapa? Punya Pak Haji Masri di sini nih. Itu dibuat satu. Itu buatan tuh. Ini punya Pak Haji Jainuddin, ini Pak Haji Hadi, ini Pak Haji Osmatri, ini Pak Haji Abu Umar di sana. Terus mamanya ini punya saya ini. Itu anak-anaknya itu udah seru nanti di sana itu. Nunggu jamaah. Itu dipaksa. Sini aja tuh, ke sini, ke tempat saya, di tempat saya. Lu tarik teman itu sempat. Dipaksa-paksa. Ada jamaah banyak suruh duduk di tempat stand dia ini. Di situ Bapak dan Saudara banyak sekali makanan-makanan dihidangkan. Rebutan mencari orang yang berpuasa untuk berbuka dengan takjilannya. Itu luar biasa. Nah, kalau kita enggak bisa kayak orang-orang yang banyak harta lalu kita cari dari ujung ke ujung itu. Banyak saudara-saudara kita kalau sore-sore itu yang mencari rezeki berharap belas kasih. Ada enggak Bu? Banyak kan? Oh, dari manusia gerobak gitu ini kan di situ yang bawa anak dan sebagainya. Itu kalau kita punya kelebihan rezeki, beli Bapak dan Saudara. Ya, 2-3 potong kue atau 2-3 kotak berbagi. Kalau mungkin merasa udah bawa ke masjid. Banyak sekali mungkin musafir-musafir yang ingin ikut berbuka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, kata Nabi, wa mut'imul ji'an, orang yang mau berbagi di bulan Ramadan itu sangatlah dirindukan oleh surga. Ini kebanyakan ibu-ibu masak banyak, tahan nanti besoknya dibuang, mubazir. Dibandingkan dengan dibagikan, itu udah dibuang. Sayang Bu, jangan. Kalau misalnya nggak ada, bawa ke masjid, orang yang sedang tadarusan mungkin bawa. Itu lebih baik, lebih utama. Untuk menambah amal. Nabi mengatakan, bahkan Nabi itu bersumpah Bu, Pak. Wallahu la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Demi Allah, kata Rasulullah. 3 kali Rasulullah sudah bersumpah. Demi Allah. Kalau udah Nabi itu bersumpah, la yu'minuna billahi wal yaumil akhir, tidak dianggap oleh Allah dia beriman kepada Allah juga kepada hari akhir. Kata Rasulullah, seorang yang tidur dalam kekenyangan sementara ada tetangganya, ada saudaranya tidur dalam kelaparan, dia tahu nggak mau berbagi, nggak mau membantunya, dianggap tidak beriman kepada Allah juga kepada hari akhir. Ada anak yatim sulit susah, kita enggak peduli. Ada anak fakir miskin duafa, kita enggak peduli. Padahal dia berlebih-lebihan, tidur dalam kekenyangan. Sementara ada tetangganya, ada saudaranya, tidur dalam kelaparan. Kita tahu enggak peduli, enggak dianggap oleh Allah. Beriman kepada Allah juga kepada hari akhir. Makanya turun ayat, Ara'aital ladzi yukadzibu bidin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kata Allah, tahu orang yang mendustakan agama, bukan enggak sholatnya rajin, puasa rajin, enggak peduli sama anak yatim, enggak peduli terhadap fakir miskin, dianggap dusta kita di dalam beragama. Ya kalau kita punya rezeki, jangan kita lebaran pakaian baru sendiri, makan kue, makan enak sendiri, karena ada keluarga yang sulit susah kita enggak peduli, jangan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Jadi wa mut'imil ji'an, membantu berbagi kepada orang-orang yang susah. Terus terakhir wasaimina Ramadan, istiqomah beribadah di bulan Ramadan. Itu dirindukan surga. Jadi yang 10 hari pertama, 10 hari yang kedua, nanti 10 hari yang ketiga. Tentunya makin lama makin berat kita menjalani puasa. Tapi dengan istiqomah tetap kita menjalankan ibadah puasa sampai selesai. Itu termasuk golongan orang yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, lahir dan batin, sehingga dapat menyelesaikan ibadah Ramadan ini dengan baik. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang Idul Fitri, kembali kepada kesucian lahir dan batin. Pada kesempatan ini mungkin ya saya nggak jumpa dengan takmir masjid, Pak Umar, Pak Ustadz Maswi, Pak Zainuddin, Pak Adi, dan semua ibu-ibu di hari raya Idul Fitri nanti besok. Saya pada kesempatan ini walaupun ya masih mungkin jauh Pak Ustadz, saya menyampaikan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya nggak pakai ini ya Bu ya, nggak pakai pantun-pantun ini kayak gitu. Ketika mulut yang tak mampu lagi berucap, tangan tak mampu lagi berjabat, dan kaki tak mampu lagi bergerak, itu saya takut. Kenapa? Itu tanda-tanda stroke gitu. Iya, itu kalau nggak bisa berucap dan kaki nggak bergerak, aduh tanda-tanda stroke gitu. Ya, saya sampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.